tentunya. Dan apa yang akan bisa diberikan oleh Geek kali ini dengan sebenarnya secara draft gak terlalu beda jauh ya. Masih dengan poros yang sama Om Wawan. Yap. Dan juga Skylar ke perspek ya. Purify dipakai ke Skylar, pasti untuk menghindari dari Tsunami Slam yang kedua juga. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari Suns sekarang nih ya. Ya. Sebagai mid, isinya juga bukan Hylos kan, tapi ini adalah Gatot Kaca. Bisa dikombo ya Mas ya? Soal peta kena, iya Skylar. Nah itu landing dari One yang biasanya pagi-pagi nggak segen-segen open inspire-nya ya. Yep. Untuk ngasih pressure terus-terusan Om. Yep. Dan pasti dengan Chusin ya. Dua basic common ternyata dipakai oleh Geek juga karena mereka mendapatkan Chusin. Ada Agility, Williams Blessing, dan ada dua pull yourself together ini buat Geek. Yep. Di bagian bawah dijagain banget. Sangat ya, ini udah mulai dimanjain sepertinya Kenzie membiarkan untuk make it-nya bisa dapetin space farming-nya juga Om Wawan. Iya, nah ini dia dari itemnya mungkin sekarang. Ya masih tetap itemnya belum jadi sebenarnya. Tapi bagian topnya lucunya lihat tuh. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang sebenarnya antara kedua XP yang kita saksikan sekarang. Yonanes dan juga Arlot. Ini lebih ke poros duo yang bermain di mid antara Suns dan Kiboy. Impact-nya besar gak nih untuk Baloi dan juga Aboy? Oke, dan sejauh ini masih terbilang gop, belum mulai keangkat sedikit ya. Gangguan udah bisa dipegang sama Geek Fam juga nggak sih sejauh ini? Gangguannya mungkin iya sih, karena memang ada recall kan yang kita lihat tadi dibuat dengan Kiboy juga. Tapi sejauh ini juga dari Skylar yang diganggu secara terus-menerus tadi buat DLP game ini masih sanggup untuk dinetralkan ternyata buat Skylar. Dan bahkan gold crab-nya diambil dengan Skylar. Dapat ya satu scavenger crab-nya juga, dan setup menuju ke arah turtle sedang dilakukan oleh Geek Fam. Kiboy mencari informasi tapi ketahan di level 3. Yap. Mulai tertahan, sementara turtle-nya sedikit lagi akan seperti apa. Luffy-nya mulai mendekat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Make It. Sementara itu ada beberapa hero tadi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mereka mulai tertekan, hanya saja belum ada yang tumbang sejauh ini. Tapi Aboy tetap bisa mengangkat ke arah dari Luffy. Yap, dan combo Angela untuk backup mungkin ke arah Hayabusa nggak terlalu maksimal ya Om? Yep. Karena Hayabusa kan punya Di shadow. bagian tengah apa yang akan terjadi? Aboy-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan di satu terakhirnya. Membuat Baloyski first blood menjadi milik dari Onyx. Yap, diamankan di tangan dari Lutfi ya, yang memang juga udah langsung menuju ke arah tengah. Tapi lihat screening dari Kiboy gak berhenti-henti loh. Bener-bener megangin ke arah Make It dan mencari informasi di mana keberadaan Make It. Ya, tapi plating gold yang manis juga didapatkan dengan Geek ya untuk Waduh. area dari top lane. Audience prediction-nya lihat Om. 9. Waduh. Buset. Di bawah 10% ternyata, satu digit ini untuk Geek Fam. Tapi tetap, itu adalah angka dan kesempatan. Ingat ya, one against the world nih. Oke. 9%. 9%. 9%. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx-nya juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya setelah dapetin satu poin ke pertama. Mereka turunin lagi dari segi tensinya juga dan kembali. Pertanyaannya adalah nantinya Baloyski harus nunggu dulu nih Make It dan juga Kenzie untuk siap nge-follow up atas inisiasinya Baloy Om. Wah, diusir-usir terus. Ya, kalau topnya ya mungkin harus kita biarkan dulu tuh ya sampai diisi dengan Angela. Baru tuh bisa ada perbedaan di area top. Oke, Clash of Duelist-nya selesai, bahkan Yap. nge-skip sepatu ya kalau untuk Suns. Ya, memang gak butuh sepatu juga sih buat di awal-awal ya. Ya, dia pasti akan main di bagian belakang, pasti akan ikut teman juga. Tidak sampai tadi. Nggak nyampe ya. Tapi kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru juga nggak sih? Kayak lebih ngegertak aja. Karena 15 detik lagi Turtle akan segera muncul juga. Sangat dibutuhkan pastinya dari Quad Shadow dan Shadow Kill nantinya. Dan di top lane dan Suns-nya sudah mulai terlihat nih, memegang lane atas. Oh, dikasih ya buat Suns ya. Buat jalan lane yang jauh. Karena melihat turtle-nya ada di bagian bawah. Jadi Suns bisa jadi untuk manjangin lane yang jauh. Yap, Baloyski masih cukup pede. Tapi tadi terlihat ada flicker yang sudah dikeluarkan, sebentar sekarang Lutfi-nya. Sedikit lagi, masih ada setengah bar SP dan sekarang waktunya untuk Sun bisa masuk ke dalam tubuh dari rekannya kah? Namun Skylar mendadak hadir pula untuk bisa memberikan bantuan dan Make It diusir jauh ke arah belakang di mana Kopnya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Lutfi-nya down, tapi setidaknya kali ini Baloyski pun langsung dibawa untuk menjadi korban yang selanjutnya. Yes, dan itu dia Arlot isi Angela yang akhirnya juga ngebeli waktu cukup lama sampai akhirnya Skylar join the fight. Dan dapetin 2 poin kill dan plus 1 turtle sekarang. Iya, dan pressure-nya masih masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana Suns mengejar ke Kenzie. Itu Suns yang keluar tadi ya, yang ngejar dengan papat on string juga. Ini mungkin usaha dari Geek sendiri yang mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mereka mau coba untuk commit ke satu team fight. Jangan lupakan faktor bahwa akan ada Flash of the Oasis plus Harder. Yap. Sakit banget. Masih bisa digocek tapi sakit banget loh Kenzie. 2 hit saja Skylar, bisa gak dia bertahan? Tapi sejauh ini sepertinya masih bisa bertahan, tapi Saman Force tadi masih membuat pergerakan
pergerakannya begitu indah, pergerakan begitu licin. Kiboy harus mundur sedikit, ada Aboy tadi mendadak hadir. Yes, dan cukup tenang ya untuk Purify dari Skylar di saat ada Tsunami Slam baru Purify-nya tertrigger juga. Dan upaya dari Kickfam beramai-ramai karena bottom lane juga belum dapetin apapun. Nah, lihat ya, lebih fast clear. Iya, gak segan dia final strike gawang kipas minion. Ya, cepat ya. Fast clear bisa join untuk game fight, mungkin setup nanti bagi Onyx. Entah itu dari purple atau bisa setup juga untuk area mid. Right, dan untuk saat ini menuju ke arah bottom lane berhasil ya tadi dapetin sama Kenziski, Scavenger Trap-nya juga. Lumayan lah nge-boost karena Kenziski-nya so far masih aman nih, belum ada point dead sama sekali. Betul. Nah, 1 poin assist untuk Kenzie. Yep. Lihat bagian topnya, Gobsnya lumayan nakal juga sebenarnya bisa potong lane-nya. Tapi itulah keunggulan mungkin dari Uranus ya. Yang memang belum bisa diganggu untuk di awal-awal. Tapi lambat laun akan bisa dikejar. Elegant Jump plus Glowing One dan ada Oracle untuk Lutfi. Nah, ini hanya bermodalkan sebuah Fury Hammer. Oracle ini akan sangat terbantu nih ya untuk efek-efek kill yang akan lebih bertambah lagi. Flicker, Baloy. Apa yang terjadi Baloy? Mencoba untuk bisa mengejar tapi dengan flicker malah dipotong. gagal. Apa terop Guardian? Langsung dikeluarkan dari Konik tadi karena beberapa player banget tuh sekarang ada Angela tadi masuk ke dalam tubuh dari Kiboy. Di mana Kiboy menjarah terdepan Baloy di bagian tempat berbeda. Menjadi korban Makin pun langsung menyusul. Final slash-nya. Kenzinski pun down. Mendadak 3 player dari Kick lenyap seketika. Dan satu momen yang ternyata gagal dari Baloyski. Dibalikan keadaan dan ngebuat sekarang goldnya semakin ngeboost lagi untuk Onyx, Om. Yap, sebuah Counter of Guardian tadi ya, yang menutup jalur dari Geek untuk bisa kembali pulang. Sehingga team fight wajib di-initiate oleh Geek. Wow, dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas juga. Walaupun tadi sempat ada pengambilan Turtle ya dari Gixxam itu sendiri, tapi sekarang Skylar, dia nggak akan takut dengan apapun karena dia siap banget nih, di belakangnya ada Sans. Yap. Dengan hard guard-nya. Sans juga kadang cuma nakut-nakutin gitu loh. Iya, cuma ancang-ancang di atas dong. Ya, cuma ada ancang-ancangnya tapi gak masuk dia. Maksudnya tadi kan yang kalau kita lihat di team fight ya masuknya ke Kiboy tadi. Lebih sustain lagi kan. Dan itu juga sebenarnya hal yang tricky dari seorang Angela ya. Yap, Timing mau apa rencananya dan kemana hard guard-nya loh. betul. Dan Gob sudah mulai dijaga dengan Skylar sepertinya untuk bagian top. Nah ini bakal lumayan susah sih. Kayak mau coba untuk pegangin sekarang. Yap. Final slash terlihat di kereka bisa-bisa. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang harus dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage di dalam area tersebut. Malah membuat Baloyski-nya yang harus meregang nyawa. Wah, Baloyski 4 kali harus menelan poin dead. Tidak berhasil untuk bagaimana metode pick off ketahuan. Lo ketahuan dan Maiken sendirian di kereka bisa-bisa. Dan selesai. Wow. Memilih untuk Treslos tadi ya, karena memang kayaknya recall juga nggak sempet. Dan satu demi satu dari Geek terambil ya. Dan untuk Onyx sendiri puzzle mereka sudah mulai lengkap dengan item-item yang sudah mulai terbuild up. Yap, walaupun dari segi keunggulan yang Onyx miliki nggak sedominasi di game sebelumnya ya. Betul. Perlahan tapi ya mereka memastikan juga Geekfam nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di pick off yang coba untuk dimainkan belum berjalan sama sekali semenjak follow up damage-nya ini belum terlihat pasti Om. Final slash dikeluarkan kembali loh. Dan langsung saja apa yang akan terjadi? Flicker tadi terlihat dan Gobs kembali menjadi korban satu persatu diabsenin loh. Yap, dan gue selalu menjadi makanan terus-terusan dari Onyx ya. Even flicker ke depan untuk memisahkan dari kawanannya biar gak ngerembet. Tapi ternyata itu gak jadi jawaban juga. Bahkan Kairi dengan BOD tadi ya, second item langsung setelah Hunter yang dibuild untuk first item dia. Itu harusnya sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Kairi masuk ke bagian belakang. Karena Gobs juga ya, dibandingkan dengan game yang pertama, di game yang kedua ini dia bisa jauh lebih cepat loh buat bisa di pick off. Oke, dan sekarang Turtle yang sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-9. Yang terbuka juga nih dari sisi mana setup seperti apa yang akan dilakukan juga oleh keduanya. Dan apakah Geek akan kembali mencoba mengontes ke arah Lordnya? Ya, kalau melihat kebiasaan dari Geek biasanya iya sih. Mereka Tabrak bakal ya? coba buat nabrak benar. Karena mereka berusaha untuk meminimalkan gold game yang sudah mereka dapatkan sekarang. Tapi untuk nabrak sekarang pun mereka harus bisa bergantung nih. Agar badan mereka nggak terlalu cepat tumbang. Ya. Dan juga balik kalau nangkep siapapun ini harus bisa terpick off. Oke, dan kalau kita bisa intip juga nih bagaimana kali ini untuk Geekfam seperti apa kata Mawa, mereka nggak gentar. Yep. Oh, ketahuan. Sebuah pancingan yang begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di situ. Dan kalian bisa lihat ya handcamnya Kairil di bawah itu pas tadi lagi nge-reveal juga. Dan lagi-lagi berarti 2 kali flicker offensive dari Baloy. Yap. Gagal. Gagal, benar. Kita harus menunggu lagi mungkin 80 detik ya
untuk bisa melihat adanya flicker dari Baloi. Agak sedikit mengurangi pastinya kekuatan dari Kalea sih, untuk bisa memberikan instant dengan tsunami slam-nya. Yap. Wah, bahkan tadi konsolnya juga udah kepake ya. Ya, meresahkan ini Angelanya tahu di bawah. Iya ya. Dorong terus sendirian. Mau dikejar juga dia bisa pindah ke temennya. Agak sedikit menjadi distraksi pastinya yang harus dihadapi sama Geek Fam untuk saat ini. Dan didorong terus-terusan dan bahkan dia emang nge-show aja. Iya. Dia bukan trapping. Dia nge-show. Mancing ya. Oh, ada yang turun ke bawah, ada yang turun ke bawah. Make it. Make it turun ke bagian bawah. Sans ya sendirian. Akankah Sans bisa menghadapi pergerakan dari Make it? Tapi Sans memancing cukup lama, flicker langsung dikeluarkan dan selesai langsung untuk kali ini. Namun di depan berbeda, ada satu waktu yang terbuat dan satu waktu yang dibeli oleh San. Di mana pertempuran kembali terpisah. Ada crossbow yang udah berhasil langsung dilakukan, tapi Kiboy-nya untuk kali ini malah terjebak sendirian. Apa teropong dia langsung dikeluarkan dari guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Kiboy. Kiboy berhasil kabur. Bahkan untuk rekan-rekannya, Skylar pun masih bisa menyelamatkan diri. Ya walaupun Sans dan juga Lutfi menjadi korban ya, tapi bayarannya adalah Lord yang bisa didapetin sama Onyx. Tapi Gops, hati-hati. Damage dari Skylar ini juga sudah mulai bisa menembus defensif dari Gops. Ya, dan juga dari Make It ternyata ya, yang sanggup untuk mengejar ketertinggalan level dia juga. Oke, Lord yang pertama sempat didapatkan oleh Onyx. Karena mereka sudah melihat tadi Make It ketika turun, tidak ada lagi power retribution yang dipegang oleh Geek. Ya udah pede banget ya. Walaupun ya tadi ada pengorbanan dari Lutfi juga. Betul. Tapi emang dilematis juga sih dari Geek Fam. Siapa yang mau dikirim untuk manage lane jauhnya? Ya. Agak serba salah soalnya kan. Make It dibutuhkan untuk hadir sebagai retribution power. Ya, kita lihat Lutfi-nya masuk dari belakang juga sekarang. Masih ada Holy Defense sebenarnya. Yap, dan ini juga masih Lord yang belum ter-enhance ya. Jadi belum ada power charge yang begitu maksimal juga. Tapi setidaknya kali ini dua base turret sudah mulai terekspos di arah tengah dan juga bawahnya Om. Iya, masih bisa di defense ya. Tempo agak pelan untuk game yang kedua sekarang. Tapi goalnya juga masih pelan dan pasti diraih oleh Onyx sekarang. Tapi ya lanjutannya adalah 1-1 dari Kenzie ini sudah mulai harus bisa diwaspadai. Yap. Hit, final sus, dan tadi connect. Sebentar itu coba lihat pergerakan dari Gop, masih berhasil selamat. Wow. Yap, walaupun harus merelakan satu buah flicker ya. Untuk melarikan diri dari Gopsnya juga. Yang sekarang sudah selesai dengan Radiant Armor. Wah. Ya tapi masih ada zoning ya dari Onyx sendiri. Orange buff diambil untuk Onyxnya. Dan kita melihat dari itemnya 7.600 banding 9.800. Ini ada 2K nih difference-nya. Jadi ada satu difference dari sisi item juga yang kita lihat. Tapi haritnya yang memang sudah selesai. Untuk Skylar sendiri ini damage-nya sangat nge-burst. Dibandingkan dengan 1-1 yang wajib untuk mencari dulu Winter's Point. Yep. Dan kalau sampai ada Winter Crown dan itu ada di badannya Kiboy, itu aktif. What? Final slice yang begitu baik dari Lutfi langsung saja membuka bagaimana awal peperangan yang mereka ciptakan. Bahkan untuk sekarang ada final slice tadi yang masih terhambat. Tapi sudah mislan, langsung dikeluarkan. Winter Crown sudah langsung terlihat membuat pergerakan dari Kiboy pun berhasil selamat. Oh my god Lutfi! Ternyata final slice lagi bisa menciptakan momentum. Dan wah itu serangan kejut yang begitu bahaya loh. Itu bagus banget. Bagus banget. Semua langsung baris berbaris. Yap, sementara sekarang zaman Force langsung saja mengusir karena 3 play dan 1 orang menjadi korban. Begitu cepat Skylar solo kill terhadap dari Kensitski. Tepat di depan rekan-rekannya. Final Slash dikeluarkan. Boleh terjebak, apa yang akan terjadi? Maka tuh sekarang ada shadow kill begitu menyakitkan. Dari Kairi menyisakan Naboy saja. Alright, dan sekarang masih ada satu wave minion untuk menghantar 2-0 depan mata untuk Onyx. Oke, satu wave minion lagi Aboy terpisah sedikit lagi dan Aboynya pun berhasil langsung diamankan dengan saja pada Gopsya. Bisa ke Aboy yang datang hanya untuk bisa membantu doa saja kepada rekannya dan Gops pun udah langsung lejam, ter-wipe out 2-0. Harusnya bisa diamankan tapi ternyata belum selesai. Belum, tapi masih ada super wave minion berikutnya. Dan masih ada satu lagi pemain Baloiski untuk bisa bantu backup. Yap, ada 2 player untuk kali ini. Akan seperti apa lagi, tapi base terbuka dengan itu bebasnya. 2-0.